Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah public speaking alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya Arbi Hilman Rashid akan menerangkan atau menjelaskan berpikir secara mendalam. Langsung saja, mungkin berpikir itu adalah pecahan kata dari kata awalnya adalah pikir. Pikir itu merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa? Kepada hambanya. Tentu saja hambanya yang berakal. Kemudian bagaimana agar bisa menjadi berpikir? Kerja dari si akal ini kepada si pikir yang akan menjadikan berpikir. Ketika seseorang telah berpikir, dia akan mendapatkan yang namanya pikiran. Nah, pikiran ini yang biasanya telah diasumsi oleh para pemuda sekarang yang dimana biasa disebut overthinking. Nah, ketika orang sudah mempunyai overthinking atau pikiran yang banyak secara jangka waktu yang lama, maka si orang itu akan berkelanjutan ke dalam berpikir. Nah, berpikir ini ketika dilakukan secara terus-menerus atau bertahan di dalam diri seseorang secara lama, maka ia akan menimbulkan yang namanya pemikiran. Ketika seseorang sudah berpikir kemudian dia mempunyai pikiran, dan pikiran itu menghasilkan pemikiran. Nah, pemikiran ini merupakan bagian dari jiwa. Kenapa pemikiran merupakan bagian dari jiwa? Karena di dalam jiwa terdapat yang namanya sikap, karakter, dan kepribadian seseorang. Nah, ketika pemikiran atau ketika jiwa kita berada dalam pemikiran yang tertentu, maka ketika jiwa kita berada dalam pemikiran tertentu, maka itu akan menghasilkan sebuah energi batiniah, yang dimana energi batiniah ini akan menghasilkan dorongan. Nah, ketika sudah mencapai dorongan, itu dorongan adalah menjadi sebuah motif ya. Menjadi sebuah motif alasan atau niat seseorang untuk apa? Untuk bertindak. Nah, makanya setiap orang yang sudah mempunyai pemikiran, bahkan dia didorong untuk bertindak tanpa sadar, itu semua telah direkam di mana? Di dalam alam bawah sadar. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, makanya banyak tuh orang ya, ketika melakukan sesuatu atau hal secara berulang-ulang, secara terus-menerus, bahkan menjadi kebiasaan, itu ternyata sudah direkam di mana? Di dalam alam bawah sadar. Nah, jadi kesimpulannya seperti itu. Berpikir itu adalah proses mencari atau mengolah data atau informasi yang dimana bertujuan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Bagaimana cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar-benarnya takwa? Tidak lain dan tidak bukan adalah mengikuti segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan yang
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang rangkaian arti dari berpikir secara mendalam. Ini adalah karangan dari mata kuliah Public Speaking dosen pengampu. Mudah-mudahan ilmu bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.